Pak, mengamati bencana ekologisnya Pak yang sering atau kerap kali dikaitkan dengan alih fungsi lahan, bagaimana merespon kritik Pak bahwa sebagian proyek pengembang ini turut menyasar lahan-lahan krusial seperti misalnya sawah, resapan air dan juga perbukitan Pak. Silahkan. Ya, yang pertama kami sebagai Ketua Umum Real Estate Indonesia menyampaikan duka cita atas bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara, juga Sumatera Barat. Kami memiliki concern tinggi terhadap bencana di sana karena larinya adalah bagian dari ekologi yang kita bahas ini. Kami banyak anggota kita juga mendapat menjadi korban dari bencana itu. Namun kalau kami dalam hal bencana itu punya kelembagaan tersendiri. Kami sudah secara organisasi dari seluruh Indonesia kita donasi, kita kumpulkan dan kita serahkan melalui DPD di sana, Aceh, Sumut dan Sumatera Barat. Yang ketiga yang kami lakukan adalah bahwa Real Estate Indonesia selalu mendorong anggota kita itu selalu menggunakan acuan ketentuan kebijakan itu menjadi bagian dari rencana bisnisnya, rencana proyeknya. Jadi sebelum perizinan itu ditempuh, dipastikan dan sudah keluar, maka kami itu tidak akan melakukan pembangunan. Jadi yang namanya saat ini kan sudah sistem perizinannya adalah OSS, One Single Submission, itu di sana dari perizinan maka akan ada muncul yang namanya RT/RW, RDTR yang harus kita ikuti. Ketika kaitannya dengan tanah, apapun itu juga harus sesuai dengan itu. Kemudian PBG-nya juga harus sesuai dengan itu. Kami tidak dalam posisi mengambil paling benar ataupun tidak, tetapi yang bisa saya pastikan sebagai Ketua Umum Real Estate Indonesia adalah bahwa semua proyek kita itu sesuai dengan kebijakan, sesuai dengan peraturan, bahkan ketika proses perizinan itu melalui OSS pun kami juga mengalami kelambatan pun kita tetap tempuh. Karena melalui OSS ini perizinan itu tidak bisa paralel, harus berurutan begitu. Sehingga perizinan ini menjadi lebih lama, lebih ya costly dan sebagainya, itu tetap kita tempuh. Dan itu kita pastikan kemarin pun ketika ada kaitannya dengan LBS, lahan baku sawah, kemudian ada LB2P, kemudian LSD, kami merespon dengan mengumpulkan semua data dari teman-teman anggota RI itu ada sekitar 316 proyek yang terhambat dari sisi perizinan pun kami juga pada saat ini masih masih diam dahulu, masih menunggu bagaimana kejelasan. Kami juga kemarin sudah dialog dengan Menterian ATR BPN dan mencari solusi. Posisinya adalah bahwa ketika pengaturan ini berjalan, maka kami kita juga concern terhadap lingkungan yang baik. Kami juga concern terhadap keberlanjutan ketahanan pangan. Kami juga concern, tadi juga disinggung bahwa Real Estate Indonesia dengan Propertinomics sudah membuktikan bahwa properti itu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi minimalnya 0,5% per tahun. Karena rata-rata investasi di sektor properti itu setiap tahunnya adalah 125 triliun. Riset kami kerjasama dengan UI menyatakan bahwa setiap injeksi sebesar 3,5 miliar US dollar sampai 7 miliar US dollar atau antara 115 sampai 125 triliun itu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 0,5. Dan nyatanya dalam 5 tahun terakhir ini properti kita investasinya melalui data BKKBM itu adalah selalu di 125 triliun. Nah inilah yang harus kita cari jalan tengahnya ketika ada hal-hal yang harus kita perbaharui, perbaiki, dan kami juga sudah berbicara dengan Wamentan juga mengenai bagaimana solusi berkeadilan, bukan saling meniadakan, bukan saling
mengambil posisi paling benar. Dan alhamdulillah respon sangat baik, sehingga kami pun juga dengan data yang terbuka, maka kami menyampaikan bahwa real estate Indonesia akan tetap menjaga apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu berjalan dengan berkesinambungan. Baik Pak, lalu terkait dengan beberapa wilayah ya atau penggunaan lahan dari wilayah yang rawan banjir ataupun rawan longsor. Dari REI sendiri Pak, artinya apakah ada sosialisasi atau ada standar baku yang memang harus ditempuh atau harus dilakukan oleh para pembangun atau developer sebelum akhirnya mereka menggunakan lahannya. Kita lihat Pak, di beberapa waktu belakangan ini banyak sekali real estate yang akhirnya dikomplain begitu ya Pak ya karena terendam banjir. Nah, apakah sebelum peristiwa ini terjadi sebetulnya memang ada standar baku nih yang mereka lewatkan atau ini murni memang bencana? Oke, ada dua posisi yang harus kita lihat terkait adanya banjir. Yang pertama, kami Real Estate Indonesia itu punya yang namanya lembaga sertifikasi profesional. Dan itu diakui dan merupakan anggota BNSP. Di sana kita memberikan edukasi, di sana kita memberikan persyaratan, bahkan anggota itu harus lulus. Satu-satunya asosiasi yang sudah mempunyai sertifikasi kita. Yang kedua yang harus dilihat adalah pada saat kawan-kawan ini menjadi anggota REI itu diedukasi dari sisi kompetensinya. Yang ketiga adalah kami ini selalu punya lembaga diklat, sehingga kita kaji ketentuannya seperti apa, peraturannya seperti apa, kebijakan. Tadi di awal saya sampaikan bahwa ketentuan, kebijakan yang berkaitan terhadap industri ini adalah bagian dari inti di dalam perencanaan bisnis. Jadi dalam perencanaan bisnis itu dimasukkan semuanya sehingga tidak ada yang dilanggar. Kemudian ketika kaitannya lokasi banjir dan seterusnya, perizinan juga di sana itu sudah mensyaratkan adanya pel banjir bahasanya ya. Jadi MAP-nya berapa itu yang harus dipenuhi. Dan kita juga harus tahu ketika di dalam itu dikerjakan sesuai spek, sesuai dengan ketentuan perizinan, kita mesti tahu juga ternyata outletnya, bagian luar dari proyek itu berkembang dengan situasi yang tidak diukur, tidak segala sesuatunya tidak terkendali kan gitu, karena itu di luar proyek kita. Nah, kami tahun kemarin kan ada banjir di lokasi di beberapa teman, itu kita lakukan review, kita lakukan kajian, ternyata ya dari konstruksinya, infrastrukturnya, bahkan GSS-nya, ya garis sempatan sungai itu juga sudah sesuai. Tetapi ketika di hulunya itu memang ada perubahan ekologi, ada perubahan, ada pembangunan, bahkan ada pembangunan waduk dam yang mengalirnya tidak seperti biasa kan, Hunus yang bisa memprediksi sesuatu yang terjadi di luar itu. Sekali lagi kami selalu mengkoreksi, kami selalu mengambil posisi untuk melakukan evaluasi, penyesuaian, karena apa? Kalau lokasi kita juga kena banjir itu juga akan secara market juga turun.